Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi. Dan ini pertemuan terakhir dari kajian kitab Arba'in Nawawi, hadis dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnul Qayyim wa hassanahu Albani rahimahullahu taala. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dan Anas ibn Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama 9 sampai 10 tahun, artinya sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering digelari sebagai khadimur Rasul, pembantu Nabi. Dan dia di antara sahabat juga yang masuk dalam deretan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita, di atas 1000 hadis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Dari sini kita tahu bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau berdoa kepadaku dan mengharap ampunanku, ku ampuni engkau atas dosa yang kamu miliki dan saya tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung sampai ke langit, kemudian engkau datang meminta ampun kepadaku, ku ampuni semua dosa-dosamu dan saya tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, kemudian kau datang kepadaku tidak menyekutukanku sedikit pun, maka aku akan datang sebanyak itu pula dengan ampunan. Hadis ini dikeluarkan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnul Qayyim dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bicara tentang keutamaan istighfar. Bahwa seseorang itu harus senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dilakukannya. Lah di awal hadis di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sebutan anak Adam.
Yabna Adam, wahai anak Adam. Panggilan anak Adam adalah panggilan kemuliaan. Jadi panggilan anak Adam itu adalah panggilan kemuliaan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak Adam. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 70. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan juga lautan, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan dan kesempurnaan. Lihat bagaimana ayat ini menunjukkan kemuliaan anak Adam. Karena hanya anak-anak Adam ataupun manusia yang Allah muliakan. Sampai Allah mengatakan wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Mana ada makhluk selain manusia yang sanggup mereka bisa berjalan di daratan sejauh mungkin dan juga di lautan kecuali anak Adam. Dengan dibuatkan perahu, kemudian juga sekarang bahkan pesawat gitu ya. Kemudian juga kami rizkikan kepada mereka yang baik-baik, dan kami lebihkan dari seluruh makhluk ya anak Adam ini. Makanya kenapa kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kata-kata yabna Adam, itu artinya panggilan takrim, kemuliaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka ma da'autani wa rajautani. Di sini ada isyarat Bu bahwa doa itu tidak bisa semata-mata doa kecuali harus disertakan dengan harapan. Doa akan percuma kalau tidak ada harapan. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian dalam keadaan yakin, tidak ragu-ragu. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Pertama di sini Nabi SAW memerintahkan dalam doa itu harus ada keyakinan. Yang kedua harus serius, tidak boleh ada kelalaian. Artinya bahwa dalam setiap doa itu harus ada harapan. Itulah makna harapan itu, artinya harus ada keyakinan bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Yang kedua, hatinya tidak lalai, betul-betul penuh dengan harapan dengan doanya bahwa pasti Allah akan mengijabah setiap permintaannya. Sebab begini Bu, logikanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengabulkan doa kita itu, kan sering saya ulang-ulang bahwa cara pengabulan itu kan ada macam-macamnya. Ada yang memang ketika berdoa itu langsung dikasih cash gitu ya. Hari ini berdoa, sehari, 2 hari atau sebulan, 2 bulan, tiba-tiba Allah kabulkan untuk permintaan kita. Ada yang seperti itu. Umpamanya ibu punya hutang banyak, kemudian berdoa, berusaha, akhirnya entah dari mana Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dalam waktu sebulan lunaslah hutang itu. Berarti kan Allah kasih cash. Ataupun terkadang tidak, Allah tidak sengaja tuh mengabulkan doa kita, tetapi Allah simpan di akhirat untuk tabungan kita di sorga dan untuk pengangkat derajat kita di sana. Atau boleh jadi
Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan keinginan yang kita minta, tetapi Allah kabulkan dengan cara lain, di mana Allah akan selamatkan kita dari bala ataupun bahaya yang akan menimpa kita. Lah ketika ibu itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kok enggak dikabul-kabulkan, maka ibu tidak akan sedih. Kenapa? Boleh jadi Allah hendak memberikan pengabulan terbaik. Oh boleh juga harusnya saya ini sakit, tapi sampai hari ini saya sehat gitu. Harusnya saya harus celaka, tiba-tiba Allah selamatkan. Dan begitu seterusnya. Jadi kan membuat kita ini makin tenang gitu. Karena pengabulan itu kan tidak langsung cash gitu ya. Tidak ada juga yang tidak diberikan sesuai dengan permintaannya, tetapi dengan cara apa? Ya tadi dihindarkan dari bahaya. Atau boleh jadi kita lebih dalam lagi husnudzonnya kepada Allah, boleh jadi Allah sengaja membuat simpanan untuk kita di akhirat. Nah inilah rasa tenangnya kalau seandainya orang paham bahwa pengabulan doa itu tidak mesti harus bentuknya cash sesuai dengan kita minta. Dan kalau itu keyakinannya, maka ibu tidak akan sedih sama sekali. Dan tidak ada ruginya orang berdoa jadinya kan. Ibu akan terus berdoa. Karena makin banyak berdoa, makin banyak celengannya itu. Makin banyak berdoa dan tidak dikabulkan secara permintaan, makin banyak bahaya yang dihindarkan dari kita. Dan doa itu sendiri adalah ibadah. Makanya di sini Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk menggandengkan antara doa dan harapan. Antara doa dan harapan. Karena itu di antara salah satu penyebab doa mustajab. Ya. Jadi doa mustajab itu adalah doa di mana salah satunya adalah ketika seseorang yakin bahwa doanya itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya selain itu juga di antara penyebab doa dikabulkan adalah tidak tergesa-gesa. Ya. Apa maksud tergesa-gesa itu? Maksud tergesa-gesa itu dia seolah-olah kemudian tidak terima dengan doanya dan mengatakan da'autu falam yastajibli. Aku sudah banyak kali lah berdoa tapi tidak dikabul-kabulkan. Seolah protes kepada Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Lah justru ketika seseorang kemudian mengatakan aku sering berdoa tapi tidak dikabulkan, malah enggak dikabulkan karena itu bentuk istijal. Atau boleh jadi di antara syarat pengabulan doa itu karena boleh jadi isi doanya itu mungkin ada hal-hal yang berbau dosa, berbau maksiat gitu ya, atau memutus silaturahim, ya tidak akan dikabulkan lah kan begitu. Kalau kandungan doanya itu yang diminta. Karena Rasul mengatakan la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada bi itsmin aw qati'ati rahim. Doa seseorang itu senantiasa akan dikabulkan selama permohonannya tidak ada unsur dosa dan memutus silaturahim. Dan juga di antara syarat pengabulan doa itu adalah berkaitan dengan masalah makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai. Karena di zaman Nabi SAW mengatakan ada seorang laki-laki yang secara lahiriah itu harus dikabulkan sebenarnya doanya. Karena syarat-syaratnya dia terkabulkan doa itu sudah terpenuhi. Seperti dia orang susah. Karena kondisinya safar, susah gitu. Kemudian safar sendiri adalah sebab dikabulkannya doa. Kemudian yang ketiga dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Kemudian yang terakhir dia pun mulih seperti anak-anak meminta sesuatu kepada orang tua, merengek gitu kan. Ini kan 4 perkara di antara mustajab doa. Kalau terkumpul 4 perkara dalam hadis itu, menengadahkan tangannya ke langit dan dia dalam kondisi susah, kemudian safar pula dan dia merengek-rengek kepada Allah, harusnya diijabah, tapi tidak diijabah kan? Kemudian Rasul menjelaskan kenapa orang seperti ini harusnya diijabah tapi tidak diijabah. Bagaimana akan diijabah kata Rasul? Makanannya haram yang dia makan, minumannya haram yang dia minum, pakaiannya dia pun dibeli dari hasil yang haram yang ia pakai. Macam mana akan dikabulkan? Ya. Maka perkara-perkara seperti ini juga masuk dalam kategori syarat-syarat dikabulkannya sebuah doa.
Tapi yang jelas bahwa dalam hadis ini ada faedah bahwa doa itu tidak bisa dilakukan kecuali disertakan dengan harapan. Harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga di antara faedahnya di sini adalah al-istighfar mahma azumatiz dzunub. Sebanyak apapun dosa, sebesar apapun dosa, kalau setiap hari ibu gempur dengan istighfar, pasti dosa itu akan lebur dengan sendirinya. Karena dalam hadis ini Nabi mengatakan, Allah berfirman, wahai anak Adam, jika dosamu balagat dzunubuka ananas sama, mencapai atau melambung sampai ke anan. Ada yang mengatakan anan itu di atasnya langit, saking banyaknya. Jadi dosanya itu sampai melintasi langit lagi. Langit tertinggi itu, di atas langit lagi itu dia melintasi sana. Itu disebut anan namanya. Ada yang mengatakan anan itu artinya awan. Ada yang mengatakan anan itu ya artinya sesuatu yang tinggi yang kita lihat. Tapi pendapat yang lebih dekat wallahu alam, anan itu artinya melintas langit. Jadi di atasnya langit lagi itu disebut anan. Jadi kalau seandainya dosanya itu sampai melintas lagi langit gitu loh, itu kan banyak sekali itu. Tapi kalau seandainya kata Allah, "Tsumma astaghfartani," kalau engkau meminta ampun kepadaku, kata Allah, "Ghafartu laka," ku ampuni, bahkan wala ubali, enggak akan kupedulikan dosamu. Tidak akan dipedulikan gitu. Nah, makanya dari sini sebesar apapun dosa kita, faedahnya adalah sebesar apapun dosa kita yang kita lakukan, kalau kita betul-betul datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampunan, pasti Allah ampuni. Dan itu sesuai dengan surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lihat, Allah mengatakan apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa. Kalimat semua dosa ini mencakup dosa besar atau dosa paling besar ataupun dosa kecil. Dosa paling besar apa? Syirik. Tetap kalau orang datang kepada Allah minta ampun dari kesyirikannya, Allah ampunilah. Ataupun dosa besar seperti zina, membunuh dan begitu seterusnya, kalau tulus datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni. Apalagi dosa-dosa kecil bisa diampuni dengan salat, dengan wudu, dengan puasa dan yang semacamnya. Tetapi khusus dosa yang berkaitan dengan anak hamba itu dibedakan. Ya, karena kita tahu bahwa syarat tobat itu ada berapa, Bu? Ada 4. Syarat tobat itu harus terpenuhi 4 perkara. Pertama harus ikhlas. Orang bertobat itu harus ikhlas. Jangan karena ria. Karena ada orang tobat itu juga karena ria kan begitu kan. Ya. Seperti atau karena dipaksa. Kau mau berhenti enggak kan? Kalau enggak saya pecat kamu. Pamannya seseorang kerja di warung gitu ya, enggak pernah sholat. Kemudian pihak warung membuat aturan tuh, kamu kalau enggak sholat saya pecat. Terpaksalah dia sholat kan. Ya masih mendingan lah, mungkin bertahap kan begitu. Tapi kalau tobatnya hanya karena ingin tetap kerja di situ, hanya karena ingin dapat gajian setiap bulan, yang enggak diterima lah tobatnya. Dia bukan karena Allah kan begitu. Atau karena ria-ria saja. Dulu waktu pakai jilbab nampak tak cantik gitu. Habis pakai jilbab kok cantik juga rupanya saya pakai jilbab ini. Ahlah bagus saya pakai jilbab lah kan, biar orang memuji saya. Itu enggak akan terima tuh pakai jilbabnya. Jadi yang pertama harus ikhlas. Yang kedua an-nadamu ala fi'lil maksiati. Harus ada penyesalan terhadap perbuatan maksiat yang dilakukannya
sampai dia merasa sedih dengan maksiatnya itu. Kepikiran, sedih rasanya, kenapalah saya berbuat seperti itu, kenapa saya harus begitu, kenapa saya harus begini gitu ya. Jadi penyesalannya itu sampai ke tingkat sedih gitu. Kemudian yang ketiga, al-iqla'anil maksiati fauran, harus lekas ditinggalkan maksiat yang dilakukannya, tinggalkan. Jadi kalau dia minum khamar, ya tinggalkan khamarnya, jangan pernah dekat-dekat lagi. Dan kalau lihat botolnya saja, benci dia. Kemudian yang keempat, al-azmu ala alla yauda ila tilkal maksiati mustaqbilan. Dia berjanji untuk tidak kembali ke maksiat yang pernah dilakukannya. Itu disebut syurutut taubah namanya. Ikhlas, adanya penyesalan, langsung meninggalkan maksiat, berjanji untuk tidak kembali. Ini kalau seandainya berkaitan dengan dosa yang ada hubungannya dengan diri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa kepada orang lain, ada tambahan. Tambahannya apa, Bu? Harus mengembalikan kezaliman yang pernah dia zalimi. Kalau dia ngambil barang, kembalikan. Kalau dia pinjam uang, kembalikan. Kalau dia mungkin bisa menyakiti, ya minta maaf, seperti menggibah dan begitu seterusnya, memulihkan nama baiknya. Ustaz, saya sudah cari orangnya yang pernah saya ambil uangnya itu, tak ketemu pula kan itu. Mungkin sudah pindah perumahan. Kalau memang tidak diketahui, cari dulu. Punya saudara tidak? Punya ahli waris tidak? Kemudian kalau ibu mengatakan boro-boro ahli waris, gak kenal pun, tak kenal dia, itu pun kenal waktu jadi tetangga, cemana saya cari-carinya gitu ya. Kalau memang kita sudah tidak bisa menemukan orangnya, tidak bisa menemukan saudaranya dan ahli warisnya, maka ibu sedekahkan dan diniatkan kepada orang yang kita ambil uangnya. Diniatkan sedekah, bukan kita yang bersedekah, dia yang bersedekah dengan uangnya. Dan ibu harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya, Bu, ada ibu ini sudah mengembalikan, tahu orangnya, sudah mengembalikan, tapi orang itu tidak terima. Tidak terima tuh. Walaupun diterima itu ya sambil ngutuk-ngutuk tuh. Ya. Dulu kau ambil uangku itu aku lagi butuh. Nah, sekarang kau balikan aku udah kaya katanya. Membanyakan itu ya. Gimana tuh sakit hati gitu ya. Maka tetap kita harus minta ampun, minta maaf kepada orang tersebut sampai dia bisa memaafkan. Kalau tidak dimaafkan, yang penting sudah kita kembalikan hak dia. Kemudian kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Kan sudah ada upaya kita namanya ya. Sudah ada upaya gitu ya. Maka kalau berkaitan dengan anak hamba tentu akan berbeda cara tobatnya. Tapi yang jelas bahwa seberapa besar pun dosa kita itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih pendorong istighfar dan tobat itu? Supaya kita mudah bertobat, mudah istighfar, itu apa pendorong-pendorongnya? Yang pertama, kenali keutamaannya. Kenali keutamaan orang yang tobat dan istighfar. Pertama, bahwa orang yang memperbanyak istighfar dan tobat itu, Bu, berarti menunjukkan ibu ini akan meraih kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah suka dengan orang-orang yang bertobat kan. Innallaha yuhibbu tawwabin. Allah itu suka dengan orang-orang yang tobat. Tanamkan bahwa kalau saya bertobat, Allah akan cinta dengan kita. Kemudian juga yang kedua, si'atur rizki. Allah akan luaskan rizkinya. Karena sempitnya rizki itu salah satunya adalah dosa yang kita lakukan tuh. Dan rizki itu bukan hanya semata-mata harta. Banyak kok punya harta banyak tapi tidak tenang. Artinya ketenangan juga bagian daripada rizki. Bahkan itulah rizki yang sesungguhnya. Kan ada orang yang kaya stres itu, sehingga untuk tenang itu akhirnya lari ke narkoba, ya kan? Lari ke minuman keras, lari ke zina, ya. Dan begitu seterusnya tuh. Rupanya tidak berkah rizkinya. Maka orang yang banyak istighfar dan juga bertobat, maka itu diantara sebab diluaskan rizki.
Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang pemimpin tabi'in kan. Didatangi 3 orang yang tiga-tiganya ini berbeda masalah dan kasusnya. Yang satu mengatakan, ya imam, saya sudah kawin lama, tak punya anak gitu. Yang satu mengatakan, ya imam, saya ini sudah berusaha keras mencari dunia tapi tidak kaya-kaya. Yang satunya mengatakan, ya imam, desa kami paceklik, kering kelontang, tidak turun-turun hujan, cemana nih solusinya? Maka 3 soalan dengan 1 jawaban. Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfiru katsira. Perbanyaklah istighfar kalian. Perbanyaklah istighfar. Kemudian dia mencatut firman Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kemudian wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dalam surah Nuh Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum, maka katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian, karena Dia zat yang maha pengampun dan maha pemaaf. Maka kalau kalian beristighfar kepada Allah, kata Allah, yumdidkum bi amwalin, kami perbanyak harta kalian, wal banin, kami akan perbanyak keturunan kalian, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, kami perbanyak hutannya dan kami akan lancarkan air kebutuhannya. Di sini menunjukkan apa? Pertama harta, yang kedua anak-anak, yang ketiga air. Ya, persis seperti yang ditanyakan oleh 3 orang yang berkasus kepada Hasan Al-Basri kan itu. Berarti faedah istighfar itu mencakup 3 ini. Bisa mendatangkan harta banyak, bisa mendatangkan keturunan yang baik, dan bisa mendatangkan air yang merupakan asal setiap kehidupan makhluk yang ada di alam semesta ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di antara fadilah taubat itu mengangkat bala. Raf'ul bala anin nas, bisa mengangkat bala. Yang harusnya kita celaka tak jadi, yang harusnya kita jatuh tak jadi, yang harusnya kita bangkrut tak jadi gitu ya. Diangkat balanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya sakit tahu sembuh gitu ya. Termasuk yang paling penting adalah tajlibur rohah. Orang yang suka tobat itu akan didapati ketenangan pikiran dan ketenangan hati. Ini yang paling penting. Jadi kalau orang sudah bertobat, lihatlah orang-orang yang hijrah itu, pengakuan-pengakuan orang yang hijrah itu kan. Ibu bisa baca di artikel atau di YouTube bagaimana dulunya mungkin dulu pemakan riba ya. Setelah kemudian dia tinggalkan riba, mulailah dia berniaga dengan niaga syar'i, transaksi muamalah syar'i. Akhirnya dicerita, Ustaz dulu itu waktu saya masih terlibat riba tuh, wah pokoknya masalah enggak berhenti-berhenti itu. Tapi setelah saya hijrah bertobat kepada Allah, tenang rasanya. Memang uang tak banyak tapi berkah. Itu sudah banyak pengakuan-pengakuan orang kayak gitu. Dulu Ustaz waktu saya, kehidupan saya mungkin kehidupan malam, remang-remang, gak jelas gitu ya. Saya tinggalkan tuh kehidupan malam itu. Sekarang saya jadikan kehidupan siang. Tenang rasanya Ustaz. Nah, banyak orang yang ngomong gitu. Karena memang tobat itu salah satunya adalah tajlibur roha. Jadi ketenangan hati, ketenangan pikiran, kejernihannya, itulah yang menjadikan kemudian tobat itulah yang menjernihkan hati dari noda-noda hitam. Jadi dorongan kita bertobat itu kenali fadilahnya, keutamaannya. Sebab kalau orang kenal keutamaannya, pasti akan mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang mendorong seseorang itu untuk istighfar, untuk bertobat gitu. Lihat orang-orang yang atau akibat-akibat orang-orang yang meninggalkan tobat. Coba lihat orang-orang yang akibat orang-orang yang meninggalkan tobat. Seperti orang yang ketika mabuk dia mati gitu. Coba kalau kita di posisi dia begitu ya, maksudnya rugi kali hidup ini. Ya, karena banyak orang-orang yang kemudian gara-gara mabuk dia mati. Di kampung saja dulu ada lomba mabuk oplosan.
Oplosannya nggak kira-kira, Bu. Itu sudah khomer dioplos dengan spertus, Bu. Kalau orang dulu spertus itu untuk petromak tuh biasanya. Coba itu untuk petromak, Bu, minumannya api itu, spertus itu diminum dia, agak terbakar tuh perut. Tapi katanya kurang keras itu, dicampur sama pil BK, Bu. Tahu pil BK itu pil anjing, anjing gila itu dikasih pil BK. Apa nggak gendeng orang tuh? Coba sudah khomer diminum, dicampur spertus, dikasih pil BK, itulah oplosan namanya. Mati. Gimana coba? Mati, Bu. Saat kematiannya nih orang ini, subhanallah, tidak ada yang berani mandikan itu. Busuknya luar biasa. Jadi keluar bau busuk dari mulutnya. Sampai tokoh-tokoh agama nggak mau tuh mandiin. Akhirnya ya keluarganya terpaksa mandiin. Kemudian dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. 1 minggu, Bu, nggak ada orang berani keluar rumah. Takut gentayangan tuh. Kan matinya nggak wajar. Ya orang kampung zaman dulu kan, Bu, dakwah tauhid aja belum ada di kampung-kampung, masih membesarkan khurafatnya zaman itu. Bahkan tersebar itu yang mati itu, Bu, itu katanya tiap malam suka duduk di atas jembatan tuh. Jadi kan makin lagi diisukan kayak gitu, nggak berani orang lewat jembatan tiap malam tuh, hindari jembatan. Nah, tapi coba bagaimana kalau kita terfikir gitu, kita di posisi dia, gitu ya. Maka dengan melihat kesudahan akibat orang-orang yang tidak bertobat akhirnya ditutup dengan suul khotimah, jangan sampai dari situ kita rangsang, janganlah kita sampai dia akhirnya terangsang kita tidak seperti dia, segera bertobat supaya jangan seperti dia gitu. Seperti kasusnya seorang syekh bercerita kan, ada anak gadis itu cantiknya luar biasa, mahasiswa ya, pokoknya bintang kelasnya itu. Mahasiswa itu sudah cerdas, cantik lagi, tapi akhlaknya pula buruk ya. Makanya penting bahwa kecantikan itu bukan fisik saja, tapi Allah mengatakan walibasut taqwa khairun. Justru pakaian ketakwaan itu lebih baik daripada pakaian yang melekat di badan, kata Allah. Kemudian setelah dia lulus dari kuliah tuh, kata ini Syekh sering cerita, dia ganggu laki orang pula. Laki yang orang mungkin bahasa kita pelakor gitu ya, diganggu suami orang. Bukan mau dipoligami, tidak diganggu saja. Akhirnya kemudian berantakan rumah tangga orang tuh gara-gara dia. Kemudian dia mulai beranjak kepada minuman keras sampai kepada narkoba. Kemudian Allah takdirkan dia sakit gara-gara obat-obatan itu. Kemudian meninggal dunia ya. Saat meninggal dunia itu jenazahnya itu mau dimandikan tuh. Maka sebelum dimandikan ditutup dulu sama kain itu. Ketika kemudian jasadnya dibawa ke tempat pemandian, adalah orang yang memandikan, Bu. Alangkah kagetnya ketika dibuka tuh penutup kainnya, mukanya gosong, Bu, hitam kelam, seolah-olah terbakar tuh. Sehingga ini yang memandikan tak jadilah, takut kan itu. Kemudian dipanggil siapa ini orang tuanya, kemudian ditanya jujur gitu, anakmu ini apa dosa dia yang dilakukan kok kayak gitu. Akhirnya kemudian diceritakan anaknya nakal, tidak pernah sholat dan begitu seterusnya. Yang fatal ya tidak pernah sholat tadilah kan itu. Kemudian dosa-dosa yang lainnya suka ganggu orang dan macam-macam. Rupanya sebelum Allah Subhanahu wa taala azab di akhirat, sudah Allah tampakkan azabnya di dunia ini. Lah ada orang-orang yang seperti itu karena orang itu tidak lekas bertobat, dan jangan ditunda-tunda tobat itu karena kita tidak tahu usia kita berapa. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan kematian? Apa fungsinya coba? Allah rahasiakan kematian itu supaya kita bisa bertobat cepat-cepat. Karena yang namanya kematian itu kan tidak peduli siapa kita gitu ya. Yang kecil mati, yang muda mati, yang tua mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, semua mati karena tidak ada waktu kematiannya. Bahasa para ulama itu kematian itu sirrullahi azza wajalla, itu rahasia Allah. Sebab kalau seandainya kematian itu diberitahu, Bu, ya ada enaknya ada enggaknya kan itu. Ya kalau enaknya alhamdulillah lah kita bisa persiapan. Umpamanya setiap ibu didatangi malakul maut lah. Bu, besok ya kira-kira seminggu lagi mati loh.
Ibu ini tahu seminggu lagi mau mati, Bu. Kira-kira selera makan nggak, Pak? Nggak ya. Saya nggak yakin ke selera makan, nggak akan selera makan. Ya, buat apa saya makan enak? Minggu lagi mau mati, saya. Itu kalau dikasih tahu kematiannya, Bu, ya kan? Mau diajak kemana aja nggak selera dia, karena dia tahu seminggu lagi mau mati. Itu nggak enaknya itu kalau dikasih tahu mati itu. Tapi ya enaknya kalau usianya masih panjang. Pamannya dikasih tahu nih, ibu sekarang usia 30 tahun, nanti 100 tahun lagi, nah, masih bisa hidup lah kamu. Oh, masih panjang lah, bisa lah orang itu suka-suka berbuat dosa kan. Kan kematian saya masih 100 tahun lagi, nanti 2 hari lagi mau mati saya tobat. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kan tidak seperti itu. Allah rahasiakan kematian sehingga tidak ada yang berputus asa di situ, dan tidak akan ada orang yang takut dengan kematian. Makanya kata Buya Hamka, dia mengatakan orang yang takut mati itu adalah sebodoh-bodohnya orang. Karena setakut-takutnya orang mati pasti mati. Ya, setakut-takutnya dia mati dan menghindari kematian pasti mati juga dia. Lalu kenapa harus takut dengan kematian? Hadapi saja kematian itu. Lah di sini makanya kenapa kemudian kita disuruh untuk lihatlah akibat orang-orang yang tidak beristighfar itu, supaya merangsang kita untuk beristighfar. Dan dilihat juga orang-orang yang sudah bertobat. Ya. Umpamanya kita masih berbuat dosa nih, teman-teman kita sudah bertobat, bagaimana mereka itu kehidupannya? Oh enak pula sudah bertobat itu, sudah enggak seperti kita lagi. Nah itu kita juga lihat bagaimana qasasus salihin, kisah orang-orang soleh yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, supaya terangsang meniru mereka juga. Bukan melihat akibat dampak orang yang tidak bertobat juga, lihat juga dampak orang yang bertobat, supaya terdorong kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu pendorong yang disebutkan para ulama supaya kita mudah bertobat. Lalu di antara penyebab supaya selain daripada istighfar, lalu apa saja yang pendorong-pendorong yang bisa menghapuskan dosa kita? Kan istighfar bisa menghapuskan dosa, kan itu. Ada enggak amalan-amalan di luar daripada istighfar yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita? Maka ulama mengatakan dia ada. Seperti apa? Seperti sedekah. Sedekah adalah perkara yang juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian juga al-muhafadzatu 'ala shalah, menjaga salat, juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya ada hadis yang mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di pintu depan rumah kalian ada sungai yang jernih, bersih, tidak ada kotoran. Engkau mandi 5 kali sehari di situ. Kira-kira aku bersih enggak atau 5 kali mandi sehari? Ya bersihlah. Ah, itulah salat. Bisa membersihkan dosa kalau dibersihkan 5 kali sehari. Maka jaga salat, karena itu bisa menggugurkan dosa. Kemudian juga muwafaqatul musalli lil hamdi ma'al malaikati akbar raf'i minar ruku. Mencocoki orang salat dengan ucapan Sami Allahu liman hamidah seorang imam saat bangkit dari ruku. Sebagaimana hadis mengatakan, idza qala al-imam Sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apabila imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kemudian Allah katakan Rabbana walakal ham, maka barang siapa yang mencocoki ucapan Rabbana walakal ham, ya, dengan ucapan imam dan ucapan para malaikat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Makanya jangan mendahului imam. Ya, kalau mendahului imam kan duluan dia jadinya kan ngomongnya. Padahal kita disuruh untuk mengikuti imam. Ya. Kalau mendahului imam nggak akan dapat pahalanya, orang diampuni dosanya. Kemudian juga zikir yang warid setelah adzan. Apa zikir yang warid setelah adzan? Man qala hina yasma' al-muadzin
Barang siapa yang berkata ketika ibu mendengar muadzin sedang azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula, ghufira lahu dzambuhu, maka dosanya akan diampuni. Jadi ibu kalau mendengar suara azan, ya suara azan, kemudian selepas azan kan ada doa selepas azan tuh. Tambah ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Kemudian juga isbag al-wudu, berusaha untuk menyempurnakan wudu. Jadi umpamanya ibu waktu-waktu kan terkadang greges-greges gitu ya, nggak enak pegang air itu, tapi ibu paksakan wudu selama tidak memadaratkan ya. Maka ketika ibu menyempurnakan di saat ibu tidak suka memegang air itu, justru disitulah keutamaan ibu akan dihapusi dosa-dosanya. Kemudian juga di antara penyebab diampuni dosa selain daripada istighfar adalah zikir ketika ibu menggunakan pakaian. Man labisa sauban, barang siapa yang memakai pakaian, faqala, dan dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang ketika menggunakan pakaian ibu berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi, segala puja dan puji kepada Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku, pakaian ini, dan telah memberikan rizki dengan pakaian ini kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Maka bacaan ini, kata Rasul, bisa menghapuskan dosa-dosanya yang telah dan yang akan datang. Kemudian juga zikir seketika selesai makan. Zikir ketika selesai makan. Man akala ta'aman, siapa yang selesai makan kemudian dia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdoa selepas makan, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan makan kepadaku dengan makanan ini dan telah memberikan rizki dengan makanan ini kepadaku, tidak ada daya dan kekuatan dariku kecuali milik Dia, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Termasuk juga zikir selepas solat. Kemudian berusaha untuk takut kepada Allah baik ketika sendirian ataupun di tengah keramaian. Kemudian qiyamul lail, kemudian berdoa setelah qiyamul lail, kemudian berdoa di sepertiga malam akhir sebagaimana hadis tentang turunnya Allah. Kemudian sabar ketika bala gitu ya. Kemudian juga zikir-zikir yang disyariatkan baik pagi ataupun petang, termasuk juga puasa sunnah, Senin, Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid gitu ya. Kemudian hadir di majelis-majelis orang-orang soleh. Ya seperti ginilah majelis-majelis taklim gitu ya. Karena orang yang bermajelis taklim itu kalau dia pulang, Bu, apa kata Rasul? Qumu maghfuran lakum. Pergi engkau sudah diampuni dosa. Jadi ibu datang ke majelis taklim, paham enggak paham yang disampaikan ustadznya, yang penting duduk ya. Ya ngantuk-ngantuk sedikit gitu ya. Kemudian pulang, Bu, maka Rasul mengatakan qumu maghfuran lakum. Bangkit, kalian sudah diampuni dosa-dosanya. Coba hanya duduk di majelis taklim saja. Duduk di majelis taklim saja sudah enak. Ya. Kemudian juga melaksanakan haji dan umroh. Kalau haji, Rasul mengatakan pahalanya sama seperti anak yang baru dilahirkan kalau dia mabrur. Dan kalau umroh, kafaratun lima bainahuma, menjadi kafarah di antara umroh satu ke umroh berikutnya. Termasuk juga 2 rakaat setelah wudu. 2 rakaat setelah wudu, itu juga bisa menghapuskan dosa. Kemudian juga sayang dengan binatang. Sayang dengan binatang, pamannya ya ibu tidak memelihara kucing ya.
Tapi belilah makanan kucing, kan kasihan di jalan-jalan banyak anak kucing. Taruh aja di depan rumah, nanti kan banyak kucing tuh. Kadang-kadang kucing tetangga datang pula tuh. Kemudian juga doa kafaratul majlis. Penting doa kafaratul majlis, Bu. Umpamanya ibu ini ketemu kawan di mana, di warung ngobrol, atau datang ke rumah kawannya arisan, atau datang ke rumah kawannya mungkin masak-masak, atau datang ke rumah kawannya numpang makan, atau apalah istilahnya. Ya, pokoknya ngumpul 2-3 orang ngobrol ya. Namanya obrolan tuh, Bu, kalau semakin banyak jamnya biasanya gak terkontrol tuh. Apalagi asik pula tuh judulnya. Itu makin lama tuh ngobrolnya. Namanya ngobrol tuh kan gak terasa, Bu. Kadang-kadang ngomong macam-macam kan. Supaya ketika bermajlis itu pulang atau datang ke majlis tanpa berdosa, pulang pun tanpa dosa, maka bacalah kafaratul majlis. Nah, sekarang kan identik kafaratul itu kalau habis ngaji aja. Padahal kafaratul majlis itu berlaku ketika ibu bermajlis, mau 3 orang, mau 4 orang. Itulah baca itu kafaratul majlis. Ya. Kemudian juga orang yang mencocoki amin ketika sholat dengan imam. Jadi kalau amin mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, imam mengatakan amin, makmum juga mengatakan amin. Barang siapa yang cocok amin dia dengan amin malaikat kata Rasul, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, makanya yang benar. Kalau amin itu jangan kayak anak-anak min. Nggak jelas kan. Jadi amin gitu jelas. Kemudian musafahah. Ya mungkin sesama jenis lah, kalau ibu dengan ibu, bapak dengan bapak. Nih kalau salaman ketemu, langsung ambil tangannya. Jangan dilepas, nunggu dia yang lepas. Masanya Ustaz dia udah paham juga hadis ini Ustaz. Jadi lama lah kita nih pegang-pegangan. Gak diucul-ucul nih gimana ceritanya ini kan. Ya karena makin lama tuh megangnya nih, itu dosa kita itu rontok tuh. Ya. Jadi agak lama lah, jangan assalamualaikum cuma pakai cepiki saja, pegang tangannya lama-lama. Karena Rasul mengatakan mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Tidaklah seorang muslim berjumpa kemudian berjabat tangan tuh, dan tidak dilepas sampai Allah ampuni dosa-dosanya dan sampai dia berpisah dengan saudaranya. Kemudian juga al-afu anin nas, maafkan manusia. Ya mudah memaafkan. Ya sebagaimana hadis qudsi yang kita baca ini kan, ya mudah memaafkan. Dan sifat maaf itu beda dengan sifat taubat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan menerima taubat. Kalau memaafkan itu terkadang kayak kita nih, ibu nih salah sama saya. Kemudian ibu datang ke saya maafkan walaupun saya gerutu. Ya kan? Oh, kamu ini dasar begini disebutkanlah aibnya, tapi tidak apa-apalah karena kau sudah 3 kali datang aku maafkan. Kasihan juga ke-4 kalinya, nanti aku pindah rumah tak ketemu nanti. Umpamanya tetap dimaafkan kan, tetapi kan aibnya dibongkar dulu supaya kesalahannya tahu gitu ya. Tapi kalau taubah beda. Kalau maksudnya Allah menerima taubat itu beda dengan hanya sekedar memaafkan, karena taubah itu Allah itu ghafur bahasanya ya. Allah itu ghafur. Ghafur itu menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosa orang bertobat. Kalau ghafur itu artinya bukan hanya memaafkan tapi menutup aib. Itulah hebatnya Allah. Ya, kalau kita kan hanya memaafkan saja, tapi Allah itu ghafur. Bukan hanya ampunan diberikan kepada kita, aib kita pula dia tutup. Malam kita berbuat dosa nih, siang kita bertobat, Allah tidak buka dosa kita semalam, Allah ampuni, sudah selesai. Kita berbuat dosa di siang hari, kemudian kita tobat di malam hari, Allah tutup aib kita di siang hari, Allah ampuni pula dosa kita di malam hari. Kan enak tuh. Ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mau, boleh saja Allah itu bisa membongkar aib orang. Sebentar saja kalau Allah mau itu membongkar aib orang. Berapa banyaklah orang yang mungkin ribuan aib di badannya, hanya satu yang Allah tampakkan kepada manusia, hancur kehidupan dia. Hancur kehidupannya. Hanya satu aib yang dibongkar. Bagaimana kalau satu hidup dia dibongkar? Makin mati dia, ya kan? Satu saja udah binasa dia. Itu kalau Allah mau, tapi Allah itu ghafur. Masih menutup aib kita plus juga memaafkan. Nah, manusia tidak, memaafkan iya, tetapi menutup aib kadang-kadang tak bisa. Tadi saya ketemu si Anu, kenapa? Dia datang minta maaf.
Ibu maafkan, saya maafkan. Tapi memang dia kurang ajar lah. Tadi bilang memaafkan, sekarang bilang kurang ajar. Ini gimana ceritanya? Kadang-kadang kan selesai, kalau sudah maafkan sudahlah. Itu namanya ghafur. Lah Allah itu punya sifat yang seperti itu. Yang luar biasa, kita punya Tuhan itu menutup aib dan juga memaafkan. Termasuk juga di antara hal-hal yang bisa menggugurkan dosa selain istighfar adalah al-julus fil masjid. Duduk di masjid, Bu. Nah, kayak ibu ini kan duduk di masjid nih. Sudah duduk di masjid, belajar lagi gitu kan. Keutamanya double, makin dihapuskan dosa-dosanya. Termasuk juga as-sabru ma'al amali saleh. Kalau tadi sabar ketika ada bala, ini sabar ketika melaksanakan amal soleh. Sabar sholat, kalau tidak sabar orang nggak bisa sholat. Sabar untuk datang ke majelis talim, kalau tidak sabar nggak mungkin datang. Ya, justru ketika beramal soleh dia bersabar di situ. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Termasuk juga menunggu sholat ke sholat. Namanya tadi ibu sholat subuh, ya. Kemudian nunggu kapan duhur ini ya. Pengen rindu dengan duhur. Kemudian habis duhur rindu ingin ketemu asar. Habis asar rindu pula ingin ketemu maghrib. Nah, itu antara sholat ke sholat itu dianggap sholat, Bu. Tapi kalau seandainya datang duhur, aduh duhur pula kan itu. Baru tadi subuh kok sekarang duhur pula. Nah, ini udah nggak rindu namanya kan, yang ada benci itu. Jadi sholat bagi dia beban, bukan sesuatu hal yang memang kebutuhan. Nah, ini yang bahaya, itu nggak rindu kayak gitu. Kemudian juga diantaranya adalah zikir dengan menggunakan sayyid al-istighfar. Nah, ini sudah masuk dalam bab istighfar tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, Allah mengatakan, ya ibna Adam lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kemudian yang terakhir faedahnya di sini Allah mengatakan, wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku membawa qurabil ardi, sepenuh bumi kesalahan, aku pun datang kepadamu membawa sepenuh bumi ampunan, asal jangan melakukan kesyirikan. Maka dari 3 poin ini, ya, dari 3 poin kata ya ibna Adam ini ada 3 kata. Pertama doa, yang kedua istighfar, yang ketiga ikhlas. Ya. Jadi doa itu, istighfar itu harus dibarengi dengan doa, dan doa itu harus dibarengi dengan ikhlas. Ataupun kita balik, kalau ingin dikabulkan doa kita, dahulukan dengan istighfar dan keikhlasan, maka doa kita akan dijabah. Kalau kita ingin diampuni dosa-dosanya selain daripada istighfar, berdoa kepada Allah, kemudian ikhlaskan doanya, jangan menyekutukan Allah, maka dosa-dosa kita pun akan diampuni. Itulah 3 poin yang disebutkan dalam hadis ini. Wallahu a'lam.